Halo teman-teman, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai materi kalkulus berubah banyak, yaitu rancangan acak lengkap. Tapi sebelum kita mulai video kita, yuk kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Chelsea Anastasia Gratia Lengkong, NIM 19101105070 dari program studi farmasi Universitas Samratulangi Manado, dan dosen dari mata kuliah statistika saya yaitu Mer Fernando Pongo, SSI, MSI. Pada video ini kita akan membahas contoh soal dari rancangan acak lengkap. Tapi sebelum itu, apa sih rancangan acak lengkap itu? Jadi, rancangan acak lengkap ini merupakan sebuah jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan dan merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang baku. Hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Jadi, sebuah pabrik obat memproduksi granul paracetamol dengan menggunakan granulator dengan jumlah yang banyak. Pengusaha pabrik menginginkan agar mesin-mesin tersebut homogen sehingga granul yang dihasilkan memiliki daya tahan yang sama. Untuk mengetahui apakah mesin-mesin granulator yang dimilikinya bersifat homogen dalam menghasilkan granul paracetamol, maka dilakukan suatu penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil secara acak 4 buah mesin sebagai sampel dari semua mesin yang ada. Pengamatan terhadap daya tahan granul paracetamol yang dihasilkan setiap mesin diulang sebanyak 4 kali. Dengan teknik penentuan daya tahan tertentu dan menggunakan pengukuran tertentu, maka diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut dengan pengulangan sebanyak 4 kali dan 4 mesin granulator yang digunakan sebagai sampel. Dalam penyelesaiannya, hal pertama yang dilakukan yaitu kita melakukan pemodelan dengan model seperti yang ada pada video dengan keterangan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu membuat asumsi. Jadi asumsi untuk analisis ini adalah yang pertama, komponen-komponen nilai rata-rata mu, pengaruh mesin terhadap daya tahan granul paracetamol TI, dan pengaruh terhadap galat percobaan epsilon IJ bersifat aditif atau tanpa pengaruh atau rekayasa. Yang kedua, seluruh sampel dari 1, 2, 3, dan 4 terpilih secara acak. Dan yang ketiga yaitu pengaruh galat percobaan epsilon IJ timbul secara acak dan menyebar secara normal. Selanjutnya, yang ketiga kita menentukan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji melalui model analisis ini adalah H0 di mana dou pangkat 2T sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat keragaman daya tahan granul paracetamol yang dihasilkan oleh mesin granulator. H1 di mana dou pangkat 2T lebih dari 0, yang berarti ada keragaman daya tahan granul paracetamol yang dihasilkan oleh mesin granulator. Dan yang keempat, kita membuat penyajian data dari pengulangan keempat mesin granulator di mana kita menghitung total, rata-rata, dan juga ulangan yang bisa teman-teman lihat pada video. Langkah yang kelima, kita melakukan perhitungan untuk nantinya kita masukkan pada tabel analisis data. Yang pertama, kita melakukan perhitungan derajat bebas. Jadi di sini kita menghitung derajat bebas totalnya dan berdasarkan rumus didapatkan hasil 15, dan derajat bebas perlakuannya dengan rumus T kurang 1 didapatkan hasil yaitu 3, dan derajat bebas galatnya yaitu derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan hasilnya 12. Selanjutnya, kita menentukan faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu Y pangkat 2 dibagi dengan R kali T, atau pengulangan dikali dengan perlakuan, dan didapatkan hasil seperti yang ada pada video. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat. Yang pertama, kita menghitung jumlah kuadrat total. Rumusnya seperti pada video dan didapatkan hasil 111,94. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan dan didapatkan hasil 89,19. Yang terakhir, kita menghitung jumlah kuadrat galat, di mana jumlah kuadrat galat ini merupakan jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan, dan didapatkan hasil 22,75. Selanjutnya, kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah yang akan dihitung pertama, kuadrat tengah perlakuan dengan rumus
jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, yaitu 89,19 dibagi 3, hasilnya 29,73. Selanjutnya, kita menghitung kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat ini rumusnya jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, yaitu 22,76 dibagi dengan 12, hasilnya 1,90. Selanjutnya kita menghitung F hitungnya. Untuk rumus F hitung yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka didapatkan hasil 15,65. Dan yang terakhir kita menghitung koefisien keragaman. Untuk menghitung koefisien keragamannya digunakan rumus kuadrat tengah galat pangkat 1/2 dibagi dengan Y bar dikali dengan 100%. Setelah dimasukkan nilai-nilainya, maka akan didapatkan hasil 1,44%. Selanjutnya kita menentukan nilai F-tabelnya. Untuk menentukan nilai F-tabel, itu melihat tabel frekuensi di mana F1 adalah derajat bebas perlakuan dan F2 adalah derajat bebas galat pada taraf 5% dan 1%. Nah, dari tabel F di samping kita lihat untuk F1 dan F2-nya, maka didapatkan nilai 3,49 untuk taraf 5%-nya dan 5,95 untuk taraf 1%-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel analisis data, di mana pada tabel ini semua perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, hasilnya dimasukkan dalam tabel ini, mulai dari derajat bebasnya, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, sampai pada F tabelnya. Nah, kita masuk pada tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, pada analisis rancangan acak lengkap, kita mendapatkan kesimpulan bahwa F hitungnya 15,65 lebih besar daripada F tabelnya, yaitu pada taraf 1% 5,95. Maka dapat diputuskan bahwa kita menolak H0 dan menerima H1. Hal ini berarti terdapat keragaman daya tahan granul yang dihasilkan oleh mesin granulator yang dimiliki oleh pabrik tersebut. Nah, sampai di sini video kita mengenai materi analisis rancangan acak lengkap beserta dengan contoh soalnya, dan kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah wawasan teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.